Bener gak sih sekarang MotoGP jadi gak seseru dulu? Pertanyaan ini muncul karena kalau gue lihat-lihat dan gue rasakan sekarang nonton MotoGP itu udah gak se-excited dulu. Kalau dulu gue nungguin gak sabar banget gitu. Terus dulu sampai gue tandain di kalender tanggal berapa aja ada race, dan kalau season udah habis hidup gue kayak berasa hampa gitu. Dan sekarang ya udah ada balapannya nonton, gak ada ya biasa aja. Mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama. Jadi ayo kita cari tahu bareng-bareng. Bener gak sih sekarang MotoGP udah ngebosanin, atau ya emang dari kitanya aja yang udah kurang hasrat untuk nontonnya. Sebelumnya gue tanya kalian, apa aja sih hal yang bikin kalian merasa kalau balapan itu seru untuk ditonton? Salip-salipan kah? Ada pembalap yang mecahin rekor kah? Cuaca hujan kah? Atau sirkuitnya kah? Pasti banyak faktor, tapi dari yang gue analisa orang-orang dan bahkan gue juga merasa kalau adu overtake itu jadi tontonan yang paling seru masih sampai sekarang di balapan. Dan sekarang udah makin dikit overtake yang bisa kita lihat nih ya. Gue ngomong bukan asal nyerocos. Ada data yang gue lihat di 5 sirkuit salip-salipan antar pembalap top 3 itu nurun sekitar 25% dari 2017 ke 2021. Terus juga dari yang gue perhatikan di beberapa tahun terakhir ya memang secara jarak antar pembalap di race itu makin rapet. Bang ya bang, di GP Qatar 2014 selisih juara race Marc Marquez sama posisi 10 Andrea Iannone itu 43 detik. Sedangkan di GP Qatar 2024 kemarin selisih juara race Pecco Bagnaia sama posisi 10 Maverick Viñales cuma 13 detik. Nah udah rapet gitu tapi kok dibilang minim overtake? Karena ya emang minim. Mau gimana? Semua ini bukan karena pembalap sekarang pada penakut. Bukan, kalau penakut mending main catur kali atau main kelereng ya kan. Tapi karena emang susah. Semuanya ulah elektronik. Banyak pembalap yang ngeluh sekarang susah banget buat overtake, ada aero device, rear height device. Kenapa? Karena dua inovasi manusia era modern ini bikin dirty air ke arah belakang. Yang pertama, pasti pembalap di belakang ban depannya bakal cepat habis karena suhu dari burit pembalap di depan. Terus, karena dirty air bakal susah buat manuver. Udah mana ban depan cepat habis, terus manuver susah. Kalau gak yakin banget kayak ngapain nyalip? Kalau dulu kan sebelum ada device canggih itu bisa tuh pakai teknik ancaman, salip-salip dulu ya kan. Gak usah deh kita balik ke jauh 10-15 tahun yang lalu. 2019 aja deh masih sering kita lihat battle entah Marquez Dovi, Marquez Fabio, Marquez Viñales sampai lap-lap akhir, walau ya ada nama mas-mas itu mulu ya dan dia dominan, tapi karena battlenya sampai akhir masih seru buat ditonton. Dan contoh aja deh GP Asen 2018. Tahu ada berapa overtake? 157 kali overtake di satu balapan. Sumpah seru banget, coba deh nonton aja full race-nya. Ada kok di YouTube-nya MotoGP kalau nggak salah ya. Antusias orang-orang juga udah nurun. Penonton MotoGP di sirkuit Silverstone 2021 itu tiketnya kejual habis, semuanya ludes. Tapi di 2022 penjualan tiketnya nurun 42.000. Gila, itu banyak cok. Itu kan di sirkuit bang, bisa aja yang nonton di rumah lebih banyak. Iya emang ini di sirkuit, tapi jadi isyarat juga selain itu kalau fanatisme orang untuk nonton udah nurun dan lebih milih buat nonton di rumahnya daripada ke sirkuit. Capek. Terus nih kalau dari bukti sehari-hari itu gue punya banyak banget teman yang dulu hari-hari bahas MotoGP bareng tapi sekarang udah gak ngikutin MotoGP karena alasan sentimental, kayak ya udah gak ada Rossi atau ya Marquez udah gak segacor dulu. Ini di satu sisi nunjukin hebatnya dua orang ini, betapa besarnya impact mereka ke MotoGP, dan di sisi lain nunjukin kalau sekarang belum ada muka pengganti yang baru yang bisa bikin orang yang sebelumnya gak tahu jadi pengen tahu gitu. Kenapa persona kayak mereka diperlukan? Karena MotoGP itu olahraga balapan, bukan olahraga kayak bola atau basket atau volley atau badminton yang masih lebih gampang dimainin. Maksudnya lebih praktis gitu. Yang penting ada bola, ada lapangan atau net kalau volley sama badminton, atau raket, terus ring kalau bola basket, bisa main. Olahraga-olahraga barusan tadi lebih gampang diakses, artinya lebih relatable sama kita-kita. Lebih relatable artinya apa? Pemain dan olahraganya ya ada ikatan emosional, jadinya mereka mau dalemin gitu. Kalau orang mau dalemin olahraga nontonnya apa? Ya kompetisi olahraganya. Sedangkan MotoGP ya sih kita juga bisa kok sok-sok ikut-ikutan pakai motor kebut-kebutan, tapi apa iya anda sebego itu? Susah kalau mau manfaatin rasa relate di olahraga yang kalau mau lakuinnya butuh modal. Bisa bang, gue gak modal, minjem motor temen buat balapan di komplek. Ya bagus, pintar kamu. Ini salah siapa sih? Dorna? Nggak salah mereka sepenuhnya juga. Kenapa? Karena semua hal yang gue jabarin sebelumnya itu emang terjadi karena perkembangan teknologi, zaman, pengetahuan dan lain-lain. Sama karena waktu itu berjalan. Dorna nggak bisa nahan sepenuhnya soal aero, pole shot device, rear height device, apa cum shot device, apalah. Bisa sih mereka sepenuhnya larang, tapi mereka juga sadar kalau itu bagian dari perkembangan pengetahuan manusia dan bagian dari bike development juga. Terus di para legend yang bawa massa dalam jumlah yang banyak untuk bareng sama mereka, ini udah emang bukan kendali Dorna. Ya Dorna bukan Tuhan cok. Semua manusia pasti tambah tua, gak selamanya muda dan bisa balapan terus. Ada saat mereka pensiun. Misal lagi nih dibilang salah Dorna, gak bisa kemas persaingan era sekarang jadi biar asik ditonton.
Lah mau gimana? Orang pembalapnya aja pada adem ayem. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada apa? Jari tengahnya Rossi ke Max Biaggi, Rossi dengan motor Yamaha-nya yang kuatnya di manuver versus Stoner dengan Ducati merahnya yang power banget di engine. Ceritanya bagus, seru itu. Kita pengen tahu siapa yang menang. Terus ada insiden tendangan maut. Ya emang pembalapnya ada drama ya, otomatis jadi sinetron gitu MotoGP. Tapi bisa aja buat kita ngebosenin. Tapi buat orang-orang yang suka banget sama Pecco Bagnaia sama Jorge Martin ya era sekarang seru banget. Dan mungkin ini jadi alasan karang-karangan gue sendiri lah ya, yaitu kita ngerasa nggak seseru dulu. Itu manusiawi. Dari sebelum-sebelumnya juga udah jadi masalah kok, kayak makin kesini makin nggak seru. Itu terjadi nggak cuma di MotoGP kok, tapi di semua olahraga. Dan kita nonton MotoGP dari kita bocil mungkin, dan kita udah nentuin siapa idola kita. Ada yang idola masa kecilnya Marc Marquez mungkin kayak gue, ada yang Casey Stoner, Valentino Rossi, Mick Doohan, mungkin bahkan ada yang Giacomo Agostini. Buset dah, sekarang umur berapa itu? Halo om, apa udah kakek-kakek ya? Kalau kayak masih hidup. Nah karena udah terikat sama hati kita, ada rasa kayak gue pengen nonton demi lihat idola gue nih. Dan pas mereka nggak ada atau udah turun ya jadi kayak nggak semangat juga gitu. Dan kita sekarang udah makin tua, udah nggak sebanyak dulu lagi waktu luang kita. Ada yang bahkan minggu kerja mungkin, atau capek banget semingguan kerja jadi istirahat aja lah, nggak sempat nonton. Ada juga yang mungkin udah harus ajak keluarganya jalan-jalan hari Minggu. Kita udah gak sama kayak kita yang dulu nonton MotoGP bareng bokap, entah punya jagoan yang sama kayak bokap atau malah saingan sama bokap, atau bahkan mungkin dulu kalian punya memori nonton bareng sama keluarga besar. Mungkin kita udah beda lah. Dan balik lagi itu manusiawi, hidup memang begitu bro. Dorna pasti pengen MotoGP seru terus dan bahkan tambah seru. Dan nanti kan ada perubahan regulasi tuh 2027. Dan kalau harapan waktu dekatnya secara pengemasan sih ada harapan dari gua, karena ada kabar-kabar nih ya, MotoGP mau dibeli sama Liberty Media yang baru aja 2017 kemarin beli F1. Nah karena ini media Amerika, gue berharap ya jangan galak-galak banget lah copyrightnya. Lumayan lah kita konten kreator mungil ini bikin video soal olahraga punya anda-anda ya, punya mereka. Mungkin biar terjaga ekosistemnya ya kan. Capek juga gue pakai foto mulu cuy, atau pakai footage zaman dulu kan. Aduh gue pengen juga gitu biar rame yang nonton channel gue. Gue pengen beli Ducati Panigale cok.